Salam Quantum Leadership. Sambil santai gowes melihat pemandangan indah. Setelah di video sebelumnya kita membahas ISR framework dari planning, acquiring, developing, retaining, dan maintaining, maka di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang HR recruiting. Kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Setiap organisasi memerlukan manusia untuk mengoperasikannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka diperlukan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang dinamakan dengan rekrutmen. Sumber dan metode rekrutmen. Proses rekrutmen dilakukan ketika organisasi melakukan perubahan konsep bisnis sehingga harus mereorganize struktur menyesuaikan kebutuhan bisnis. Adapun sumber rekrutmen ada dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal, maka pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, dan bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan, rotasi atau transfer adalah perpindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Adapun dua metode yang dapat digunakan dalam internal recruitment, yaitu metode tertutup yang meminta manajer untuk mengajukan karyawan yang akan dipromosi atau dirotasi, dan metode terbuka, yaitu dengan mengumumkan jabatan yang lowong lewat iklan internal perusahaan. Demosi atau penurunan jabatan memang jarang dilakukan oleh perusahaan, terkecuali karyawan tersebut sudah benar-benar tidak mampu mengerjakan beban tugas yang diberikan saat ini ataupun telah melanggar peraturan perusahaan sehingga mengakibatkan hukuman penurunan jabatan. Keuntungan rekrutmen dari sumber internal: 1. Meningkatkan semangat kerja. 2. Jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. 3. Mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. 4. Tidak terburu-buru atau gegabah dalam pengambilan keputusan. 5. Biaya pelatihan dan rekrutmen lebih hemat. 6. Mendorong pengembangan diri pada karyawan. Adapun kelemahan rekrutmen sumber internal yaitu: 1. Ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. 2. Umumnya, senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong. 3. Orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. 4. Untuk mendapatkan insight-insight baru ataupun informasi-informasi dari luar terkait kompetitor akan sulit didapat dari dalam. Untuk sumber rekrutmen eksternal adalah rekrutmen yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Apabila tidak ada talent internal perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Lingkungan eksternal perusahaan yang dimaksud tersebut dapat berupa perusahaan penyedia tenaga kerja, pelamar kerja umum, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. Keuntungan rekrutmen eksternal: 1. Bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan. 2. Membawa ide dan teknik-teknik yang baru. 3. Cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Adapun kelemahan rekrutmen dari eksternal adalah: 1. Dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. 2. Menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dan pekerja lama. 3. Memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Maka penggabungan keduanya sangatlah perlu, yaitu 70% dari internal dan 30% adalah rekrut dari eksternal. Hal ini berarti membuktikan regenerasi internal berjalan dengan baik. Adapun model alat tes seleksi terdiri dari tes IQ atau tes intelijensi, tes kepribadian atau personality test yang merupakan gabungan tes intelijensi dan tes kepribadian yang biasa disebut dengan psikotes, dan interview. Untuk tes intelijensi atau tes IQ dilakukan dengan tes tertulis yang digunakan untuk mengukur level intelijensi individu, mencakup kemampuan verbal dan numerikal. Tes ini memiliki validitas dan reliabilitas yang paling tinggi di antara instrumen seleksi lainnya. Namun biasanya alat-alat tes ini digunakan untuk karyawan baru atau karyawan yang akan dipromosi ke level di atasnya. Adapun karyawan level GM ke atas atau general manager yang akan di-hijack dari kompetitor biasanya dilakukan dengan tes portofolio bersangkutan selama menjabat, mencakup achievement yang telah dicapai dan bagaimana cara meraihnya hingga apa value yang akan dibawa bila bergabung dengan perusahaan nanti. Demikian dari saya, salam Quantum Leadership.